Tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala laqidatal islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi, dan insya Allah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam ilmu bayan, ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fa insyaallah fi hadzal masa al-mubarak sanastamir darsana wa qad wasalna 'inda qaulil musannif wa lahu aylil fi'li wa ma fi ma'nahu mulabasatun syatta. Kemarin kita sudah membahas tentang sedikit mengenai majas akli, ya. Bahwasanya majas akli itu intinya adalah kita menyandarkan fiil atau yang menyerupai fiil yang berupa isim fa'il, isim maf'ul, sighah musyabbahah atau isim tafdil kepada yang bukan seharusnya, bukan kepada pelaku yang seharusnya. Ya, bukur gempa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada gempa ya, Tad? Oh, di sini nggak ada. Gede nggak itu? Ya, semoga diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jadi majas akli itu adalah menyandarkan fiil atau yang menyerupai fiil kepada yang tidak seharusnya, karena adanya hubungan mulabasah antara makna asal dengan makna yang dimajaskannya. Itu adalah majas akli. Kemarin kita sebutkan, kita bacakan bahwa yang namanya majas akli itu namanya beragam. Ada majas fil itsbat, ada majas disebut majas fil itsbat, ada majas akli, disebut juga isnad majazian, disebut juga majas hukmian. Semuanya adalah merujuk kepada satu fakta yang sama. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke halaman 50 kalau di kitab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walahu ailil fi'li, walahu dan ailil fi'li bagi fi'il, wa ma fi ma'nahu dan apa-apa yang semakna dengan fi'il, ya. Mulabasatun itu ada mulabasah. Mulabasah itu al-ittisal, ya. Keterkaitan syatta yang beragam, ai mukhtalifatun yang berbeda-beda, ya, yang berbeda-beda. Syatta itu jam'u syatid, ya. Syatid kamarid seperti marid, jamaknya maradho, ya, maradho. Maridun satu orang sakit, maradho banyak orang sakit. Syatid yang berbedanya cuma satu. Kalau syatta berarti banyak. Jadi fiil atau yang semakna dengan fiil itu memiliki keterkaitan yang beragam, ya. Thumma kemudian asyara mengisyaratkan itu musannif ila tafsili tilkal mulabasat kepada perincian, ya, mulabasah tersebut, alati yang tadammanaha dimuat oleh at-ta'rifu definisi, biqaulihi dengan perkataan musannif yulabisu. Nah, si fiil itu yulabisu, ya, ayattasilu berkaitan berhubungan az-zaman dengan waktu, wal makan dan tempat, liwukuihi karena adanya si fiil fihima pada tempat dan waktu tersebut. Jadi liwukuihi ay liwukuil fi'li, karena terletaknya sebuah fiil atau yang semakna dengan fiil, ya, fihima pada waktu dan tempat. Nah, mulabasahnya hubungannya itu ada hubungan maf'uliyah, ada hubungan sababiyah, ada hubungan fa'iliyah dan yang lain-lain. Yang pertama, mulabasahnya atau hubungan yang ada adalah hubungan al-maf'ul wal maf'ula, ya, wal maf'ula. Liwuku'ihi karena adanya si fi'il alaihi atas maf'ul, ya, ada kaitannya si fi'il itu dengan maf'ul. Fal muradu maka yang dimaksud
Fal maf'ulu bihi, maka maf'ul bih, yang dimaksud dengan maf'ul itu maksudnya maf'ul bih di sini. Kenapa? Li'annahu, karena maf'ul bih alladzi yang yansarifu, langsung terbesit ilai kepadanya al maf'ul ketika disebutkan maf'ul indal itlaq, ketika secara mutlak. Jadi intinya kalau kita menyebutkan maf'ul secara mutlak langsung merujuk kepada maf'ul bih. Jadi kalau ada orang mengatakan maf'ul, maka yang dimaksud itu adalah maf'ul bih. Karena alladzi yansarifu ilaihi al maf'ul indal itlaq. Terus ya, jadi kalau disebutkan maf'ul maka yang secara langsung terbesit dalam pikiran yang disebutkan itu adalah maf'ul bih. Yaitu walau sekalipun biwasitatil harfi, dengan perantara huruf. Karena maf'ul bih itu ada dua, ada maf'ul bih sharih, ada maf'ul bih ghairu sharih. Maf'ul bih sharih itu berarti maf'ul bih yang secara langsung menjadi maf'ul tanpa perantara harf jar. Seperti darabtu Zaidan, aku memukul Zaid. Zaid itu maf'ul bih tanpa mesti ada perantara harf, ya. Ada yang namanya maf'ul bih ghairu sharih, maf'ul bih yang tidak langsung. Karena dia menjadi maf'ul karena didahului oleh harf jar atau menggunakan harf jar. Seperti jalasa Zaidun alal kursiyyi. Zaid duduk di atas kursi. Nah, alal kursiyyi jarun wa majrurun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Karena jalasa itu fi'il lazim. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan kepada objek. Atau fi'il yang sudah tercukupi dengan fa'ilnya. Nah, ketika dia hendak ingin menjadi ada maf'ulnya, maka dia dibantu dengan harf jar. Sehingga jalasa Zaidun alal kursi. Zaid duduk di atas kursi. Berarti kursi itu menjadi objek daripada jalasa. Ya. Jadi kita harus membedakan objek dengan keterangan. Kalau zahabtu ilal bait, aku pergi ke sekolah. Nah, ilal bait, zahaba itu lazim. Ya, lazim. Tidak membutuhkan kepada objek. Nah, ketika dia membutuhkan kepada objek, maka dibantu dengan harf jar. Ya. Itu yang pertama, ya. Mula bahasa yang pertama itu adalah al-maf'ul. Kalau dalam Al-Qur'an contohnya fahuwa fi 'isyatin radiyah. Ya, fahuwa fi 'isyatin radiyah. Jadi wa amma man thaqulat mawazinu, dan adapun orang-orang yang thaqulat berat mawazinu timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka dia di dalam kehidupan radiyah. Radiyah itu isim fa'il. Padahal isyah itu fahuwa fi 'isyatin, dalam kehidupan, itu tidak mungkin bisa disifati dengan radiyah yang diridhoi. Karena Aisyatun itu adalah bukan orang. Dia adalah ya bukan orang, itu dia zat, dia bukan orang. Ya. Kehidupan itu bukan orang, ya. Sehingga tidak bisa disifati dengan isim fa'il. Jadi kan di dalam kehidupan radiyah yang diridhoi, itu harusnya fi isyatin mardiyah. Dalam kehidupan mardiyah yang diridhoi, bukan kehidupan radiyah yang saya ridhoi, bukan. Nah, di situ Allah mengganti isim maf'ul dengan isim fa'il. Ya, kenapa? Ya karena di sana ada makna tertentu yang ingin dicapai. Apa itu? Yaitu seolah-olah orang yang hidup di surga itu semuanya radiyah, ridho dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harusnya menggunakan isim maf'ul, Allah ganti dengan isim fa'il untuk menunjukkan bahwa semua orang yang di surga itu menunjukkan ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya fi 'isyatin mardiyah, Allah ganti fi 'isyatin radiyah. Padahal isyah, kehidupan itu bukan orang, sehingga tidak bisa disifati radiyah. Itu contoh yang mula bahasanya maf'ul. Yang kedua, as-sabab. Mula bahasanya adalah sabab. Adian, baik sebabnya secara adian adat, au aklian secara akal, au syar'ian atau secara syar'i. Ya, secara syar'i. Lianna, karena lahu bagi sabab, dukhulan, itu ada intervensi, ya, intervensi fi husulih, dalam tercapainya sesuatu tersebut, dalam tercapainya suatu fiil. Ya, kayak contohnya bana Zaid, bana bana Amr bin al-Asu, ya. Bana Amr bin al-As, al-Asi berarti Misra. Amr bin As itu membangun Mesir. Nah,
Ini kan majaz akli juga, karena kita menyandarkan fi'il bana kepada Amr bin As yang sesungguhnya bukan dia yang membangun secara hakikat. Karena yang membangun itu kan adalah tukang dan seterusnya. Tapi kenapa kita menyandarkan bana kepada Amr? Karena Amr sebab yang menjadikan Mesir itu terbangun. Nah, ini namanya mula basahnya sabab. Nah, wakadha begitu juga yula bisu, fi'il itu yula bisu berkaitan al-masdar dengan masdar juga. Nah, yang dimaksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak seperti kallamallahu Musa taklima. Maf'ul mutlak itu masdar yang satu akar kata dengan fi'ilnya, ya, atau maknanya satu akar kata dengan fi'ilnya. Itu namanya maf'ul mutlak. Ya kan? Kallamallahu Musa taklima. Taklima itu masdar dari kata kallama. Di sini fungsinya taukid. Berarti Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa alaihi assalam. Darabtu Zaidan dorban. Aku betul-betul memukul Zaid. Nah, maka dorban maf'ul mutlak. Fayusnadu, maka disandarkan itu fi'il ila kullin kepada masing-masing minhuma, yaitu dari sabab dan masdar, kepada sabab dan masdar. Kama yusnadu, sebagaimana disandarkan itu fi'il ilal fa'il kepada fa'il, fil mabni lil fa'il kepada fi'il yang maklum, hakikatan secara hakikat. Nahu contoh yang hakikoh ya, disandarkan kepada fa'il, disandarkan kepada pelaku yang sebenarnya. Nahu contoh, khalaqallahu al-ardo. Allah menciptakan bumi. Di sini kita menyandarkan fi'il khalaqa kepada Allah yang mana Allah itu adalah fa'il secara hakikat yang menciptakan bumi. Wa ilal maf'ul, dan juga kepada maf'ul bih fil mabni lah pada fi'il majhul. Kadzalik begitu juga. Nahu contoh, khuliqatil ardu. Bumi itu diciptakan. Ya, yang bedanya yang satu maklum, yang satu majhul. Tapi itu semuanya hakikat karena dia menyandarkan fi'il kepada yang sebetulnya. Tuma kemudian syara'a memulai musannif fi amtsilatil majazil aqli dalam memberikan contoh-contoh majaz akli. Faqala, maka beliau musannif berkata, nahwu contohnya naharu shaimun, siangnya dia shaimun puasa. Jadi yang puasa itu bukan dianya tapi siangnya. Nah, jelas itu kan menyandarkan bukan kepada yang sebenarnya. Ya kan? Fima bunia lil fa'il, pada perkara yang bunia lil fa'il untuk fi'il yang maklum. Ya. Atau fima pada perkara bunia yang dibangun lil fa'il untuk fa'il. Bukan maf'ul, bukan masdar, tapi untuk fa'il. Wa usnida, dan disandarkan itu fa'il ila zaman, kepada zaman, majazan secara majaz. Wal aslu, asal katanya, Zaidun shaimun fi naharihi. Zaid itu puasa pada siang harinya. Fahudhifa, lalu dihapus al-mubtada si Zaid, wa uqima az-zamanu, lalu ditempatkan zaman muqamahu, tempatnya Zaid. Ya. Yaitu an-nahar, berarti naharuhu. Wa usnida, dan disandarkan itu nahar ilaihi, wa usnida ilaih, dan disandarkan ilaih kepada nahar siang shaimun puasa. Jadi naharuhu shaimun. Kita menyandarkan nahar zaman kepada shaim, ya, sebagai ya, menyandarkan musnad ilaih nahar kepada shaim. Yang mana penyandarannya ini bukan hakikat. Karena puasa itu tidak, karena puasa sebagai musnad tidak disandarkan kepada zaman, tapi puasa disandarkan kepada orang. Nah, kira-kira paham ya? Naharuhu shaimun, siangnya puasa. Yang puasa berarti siang. Nah, itu jelas menyandarkan bukan kepada yang asalnya. Contoh yang lain, wa nahrun jarin, sungai yang mengalir. Fi mabuniya lil fa'il, sama ini juga pada majas untuk yang fa'il. Jarin itu fa'il, isim fa'il. Wa usnida, lalu disandarkan itu isim fa'il dimakan kepada tempat, yaitu nahrun. Idzin nahru, karena sungai, maka nujar yilma, tempat mengalirnya air, bukan tempat mengalir, bukan tempat yang mengalir, tapi tempat mengalirnya air. Karena yang mengalir itu bukan sungai, tapi air. Wal aslu, dan hukum asalnya alma ujarin fin nahri, air itu mengalir di sungai. Kemudian diapakan kita? Sama, mubtadanya dibuang, lalu kita menempatkan tempatnya si makan, yaitu an-nahru sebagai mubtada, lalu disandarkan kepada jarin, lalu jarin disandarkan kepada nahrun, jadilah nahru jarin. Ya, dalam Al-Quran banyak ya yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai. Yang mengalir itu bukan sungai. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tajri, mengalir, kepada an-nahar, sungai. Ya, ini
menyandarkan yang bukan pada sebenarnya. Karena yang tajri itu bukan nahar, tetapi air. Harusnya kan kalau hakikatnya kan tajri min tahtiha alma. Ya. Ya, ini tajri min tahtiha an-nahar. Itu majas akli. Dengan menyandarkan kepada isi makan. Berikutnya yang tadi wa'isyatun radiyah, kehidupan yang radiyah. Fima bunil fa'il, pada perkara yang dibangun untuk fa'il, itu radiyah. Wa usnida, dan disandarkan ilal maf'ul bih, kepada maf'ul bih. Idil isyatu, karena isyah kehidupan, mardiyatun, itu diridhoi, bukan yang meridhoi. Kehidupan itu bukan meridhoi karena dia bukan orang, tapi yang diridhoi. Wal aslu, hukum asalnya huwa radin isyatahu, dia radin, meridhoi isyatahu, kehidupannya. Fahudhifal mubtada'u, dibuang itu si mubtada. Fahudhifal mubtada'u, dibuang itu si mubtada, yaitu huwa, wa uqima al maf'ulu maqamahu. Lalu si maf'ul, ya, lalu si maf'ul ditegakkan di dalam tempatnya. Apa si maf'ul itu? Ya, dari rodin tadi diganti rodinnya menjadi isi maf'ul. Ya, sebentar. Ya. Jadi mubtadanya dibuang, kemudian wa uqima al maf'ulu, lalu maf'ul itu menempati posisi mubtada. Wa usnida, lalu disandarkan ilaih, kepada si maf'ul itu aridho, keriduan. Wa hudhifa al mudhaf ilaih, kemudian dibuang mudhaf ilaihnya. Apa? Si domir hu-nya. Ya. Wa amma fil, ya itu jadilah aisyatun radiyah. Wa amma fil ayati, adapun di dalam ayat yaitu yang fahuwa fi aisyatin radiyah, faqad ju'ilal fa'ilu, maka sungguh telah dijadikan itu si fa'il madzrufan fil aisyah, sebagai tempat yang ditempati di dalam kehidupan. Mubalaghah, sebagai mubalaghah. Kan tadi aisyah itu kehidupan yang diridhoi, bukan kehidupan yang meridhoi. Nah, di situ Allah seolah-olah menjadikan aisyah itu seperti orang. Ya, seperti orang yang bisa dihidupi. Nah, tujuannya apa? Mubalaghah, untuk berlebih-lebihan, seolah-olah memang kehidupan itu diridhoi oleh semua orang. Tsumma usnida, kemudian disandarkan ilaiha, kepada isyah itu radiyah. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Wasalat al-abatihu, dan mengalir itu al-abatih. Fil fi'li al-mabni lil fa'il, pada fi'il yang dibangun untuk fa'il. Wa usnida, disandarkan ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bih, biwasitati fi, dengan perantara huruf fi. Ya, wal aslu, hukum asalnya salal ma'u fil abatih. Air itu mengalir, atau ya mengalir, fil abatih, pada abatih. Lupa saya, abatih itu apa ya? Coba lihat ke kamus. Abatih itu apa? Jamak dari kata apa? Abatih. 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 Tar. Jama dari Abatih. batha, Ustaz. Jama dari batha'u, sungai yang lebar dan di dasarnya batu kecil-kecil. Baik, muktasiyasul filma, ya betul. Abatuh. Intinya makanan muttasi'un yasilu filma, tempat yang luas untuk mengalirnya air. Ya. Ya, kalau kita sekarang apa ya? Kalau sekarang kita mungkin danau lah ya, danau. Jadi hukum asalnya salal ma'u, air itu mengalir fil abatih, di danau. Fahudhifa al-jar, lalu dihapus itu jar, itu si huruf fi, tawassu'an, sebagai tawassu'a, meluaskan penggunaan. Ya. Kemudian hudhifa, dihapus al-fa'il, si fa'il, yaitu alma,
Wa usnida al-fi'lu, kemudian disandarkan fi'il itu salah ilal maf'ul kepada maf'ul yaitu abatih. Jadilah salat al-abatih. Contohnya dalam Al-Qur'an, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan athqalaha, beban-bebannya. Fima usnida, pada perkara yang disandarkan lil maf'ul kepada maf'ul biwasitati min, melalui perantara min. Karena wal aslu asalnya akhrajallahu minal ardi athqalaha. Allah mengeluarkan minal ardi, dari bumi itu, athqalaha, beban-bebannya. Fafuila, maka dilakukan bihi dengan ayat itu, kama fil ladzi qabla, sebagaimana yang sebelumnya, yaitu wasalat al-abatih, yaitu dibuang fa'ilnya Allah, kemudian huruf minnya dibuang, ya, lalu disandarkan si fi'il itu kepada maf'ul. Jadilah ukhrijat al-ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sama kan, yang mengeluarkan beban berat kan bukan bumi. Nah, itu. Wal athqal, dan athqal jam'u thaqal. Jamak dari kata thaqalin, bi fathatain, dengan 2 fathah. Thaqalun jamaknya athqal. Ya. Wa huwa mata'ul bait, yaitu adalah perhiasan atau benda-benda atau perabotan rumah. Ai ma fiha, apa-apa yang di dalamnya, minad dafa'in, berupa yang disimpan. Contoh yang lain, ini sampai ini dulu ya, sampai contohnya selesai. Wa anbata rabi'u al-baqla. Wa anbata, dan menumbuhkan rabi, musim semi, al-baqla, jeruk. Fima usnida li sabab al-adi, pada perkara yang disandarkan kepada sabab yang secara adi. Adi itu secara adat. Karena secara adat memang yang menumbuhkan itu ketika musim semi kan itu. Wal munbit hakikatan, dan yang menumbuhkan hakikatnya huwallahu ta'ala, adalah Allah. Terus kenapa kita menyebutkan robi? Ada hubungan asbab. Nah, sababnya adi. Karena secara adat memang jeruk itu ada pada musim semi. Contoh. Wabanal amiru al-Madinah. Amir itu membangun kota. Fima usnida li sabab. Sama. Pada perkara yang disandarkan kepada sebab al-amir, yang memerintahkan. Ya. Walbani, dan yang membangun hakikatan yang secara hakikat huwa al-amalah, yaitu para pekerja. Nah, itu namanya semuanya adalah mula bahasa. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ustaz, tadi mula bahasa itu berarti sama dengan majas akli gitu ya Ustaz? Mula bahasa itu semacam itis hubungan antara makna yang asli hakikoh dengan makna yang dimajaskannya. Hubungannya itu apa? Kenapa kok kita nggak menyebutkan langsung Allah contohnya, tapi Robi, musim semi? Apa hubungan keduanya? Hubungannya adalah Robi itu sebab al-adi, sebab secara adat jeruk itu memang adanya pada musim semi. Itu yang disebut mula basah. Jadi adanya alakoh, bahasa itu, hubungan. Ya, paham nggak kira-kira? Sampai sini ada yang ditanya lagi? Paham ini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya kepada wal qarinah. Sekarang qarinahnya, indikator. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qarinatu, dan qarinah atau indikator, allati, yang taqaddamat, telah berlalu dzikruha, penyebutannya, fi ta'rif, dalam definisi. Imma, ada yang lafziyatun, qarinah bersifat lafziyah, ya tertulis, terucapkan, kaqauli majhulil hal, seperti perkataan orang yang majhulil hal, tidak diketahui keadaannya, tidak diketahui siapa orangnya, keadaannya. Ay alladzi, yaitu alladzi yang la yu'lamu, tidak diketahui halahu, keadaannya, kondisinya. Hal huwa muwahhidun, apakah dia muwahhid, orang yang bertauhid, au dahriyun, atau seorang dahriyun, musyrik lah intinya. Ba'da qaulihi, setelah perkataannya, anbatar rabi'u al-baqla, musim semi itu menumbuhkan jeruk. Terus dia ngomong, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha mampu.
Nah, faqauluhu, maka perkataan dia innallaha ala kulli syai'in qadir, qarinatun adalah indikator lafziyatun yang bersifat lafzi yang diucapkan ala annahu bahwasannya si pembicara aroda menginginkan anna isnadal inbat bahwa penyandaran inbat menumbuhkan itu ila robi kepada musim semi ila ghairi ma huwa lahu kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Karena dia muwahhid kan, orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid meyakini yang menumbuhkan jeruk secara hakikat itu Allah. Berarti ketika dia mengatakan anbatar robi'u al-baqla, dia sedang menggunakan majas akli. Apa indikatornya yang mengindikasikan kalau dia itu melakukan majas akli? Perkataan innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti dia muwahhid. Wa kaqaulika, seperti juga perkataan engkau, hazamal amiru. Amir itu hazama, ya, mendapatkan kemenangan atau kekalahan. Duh, lupa saya, hazama itu kemenangan, kekalahan. Hazama, 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 hazama. Mana mim? Hazama mengalahkan, menaklukkan, betul. Menang berarti. Jadi hazamal amiru, amir penguasa itu, hazama menaklukkan al-junda, para tentara. Wahwa sedangkan dia amir fi qasrihi di dalam istananya. Nah, faqauluka perkataan kau wahwa fi qasrihi sedangkan amir itu sedang ada di istana, qarinatun adalah qarinah ala anna isnadul hazmi bahwasanya penyandaran al-hazm penaklukan ilaih kepada amir majazun adalah majas. Karena yang menaklukkannya berarti bukan dia yang di istana, berarti siapa dong? Pasukannya. Jadi kalimat wahwa fi qasrihi itu namanya qarinah lafziyah karena diucapkan, karena tertulis, diungkapkan. Itu qarinah yang menunjukkan ini sedang tidak menyandarkan secara hakikat, tapi secara majas. Itu qarinah yang pertama. Wa imma ma'nawiyatun. Yang kedua ada qarinah ma'nawiyah. Atfu adalah atof ala imma lafziyah kepada kalimat imma lafziyah. Ya. Kasuduril awal. Seperti contoh yang pertama, ay anbata robiu al-baqla, yaitu lahirnya tumbuhnya musim semi itu menumbuhkan al-baqla jeruk minal muwahhid dari seorang muwahhid, orang yang bertauhid. Idh yu'lamu karena diketahui min halihi dari kondisinya annal isnada bahwa penyandarannya majaziyun itu majazi. Kenapa? Li'tiqadihi karena keyakinan dia annal munbita hakikatan bahwa yang menumbuhkan hakikat secara hakikat wallahu ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknawiyah itu tidak terucapkan tapi ada dalam benak. Nah kalau dia mengucapkan anbata ar-rabi'u al-baqla sedangkan dalam benaknya maknanya dia adalah orang yang bertauhid, maka itu berarti majas akli. Wa kastihalati qiyamil musnad, juga seperti mustahilnya qiyamil musnad, berlakunya itu musnad bil mazkur dengan apa yang disebutkan. Ay bil musnadi ilaih al-mazkur dengan musnad ilaih yang disebutkan ma'al musnad bersama musnad. Kakaulika seperti perkataan engkau, mahabbatuka kecintaan kepada engkau atau mahabbatuki kecintaan kepada engkau ja'at itu datang si kecintaan bi kepada aku ilaiki untukmu. Lah, ini majas akli nih. Kenapa? Lidzuhuri istihalati qiyamil maji'i. Lidzuhuri karena adanya istihalati kemustahilan qiyamil maji, adanya perbuatan datang bil mahabbah dengan rasa cinta. Maksudnya mungkin enggak rasa cinta itu bisa pergi, bisa datang. Yang datang kan manusia, orang, bukan mahabbah. Ya, rasa cinta mah nggak bisa datang. Nah, itu namanya secara maknawi mustahil rasa cinta itu bisa datang karena dia nggak punya kaki, dia bukan orang. Sehingga itu qarinah secara maknawiyah yang menunjukkan ini adalah penyandaran secara majas. Selesai majas akli, insya Allah. Setelah ini kita masuk ke majas mursal. Sebelum kita lanjut ke majas mursal, adakah yang ditanyakan seputar majas akli yang sudah kita bahas? Silakan. Kira-kira paham gak ini? Insya Allah paham, Ustaz. Paham ya, insya Allah. Insya Allah. Ini yang hadir 29 ya. Wah, di grupnya banyak ini. Berarti harus masukin orang banyak lagi nih supaya kita lebih ramai lagi. Siap Ustaz. Karena khawatirnya kan grupnya udah ditutup, padahal yang minat masih banyak. Ya gitu.
Selebihnya mungkin lewat YouTube ya, bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang majas akli? Cukup? Sip. Cukup ini? Dari 29 orang ini paham semuanya? Oh, 30 sekarang? 30 orang paham? Paham Ustaz, Paham ya? insyaallah. Insyaallah Nanti, Ustaz. nanti enak nih kalau seandainya kita di akhir pelajaran bikin ujian gitu ya. Coba gitu kan diuji. Paham nggak gitu? 10 soal, 20 soal. Oke, insya Allah lah. Tapi jam berapa sekarang? 4:30, ada setengah jam lagi. Berikutnya kita masuk ke majas mursal. Bismillah. Wa ammal majazu, adapun majas al-mufradu, majas mufrad ya, wahwa, dan dia adalah al-musyar ilaih, yang ditujukan kepadanya fima taqaddam, pada perkara yang sudah berlalu, yang sudah dikatakan oleh musannif biqaulihi, dengan perkataannya, wa amma fil kalimah, adapun di dalam kalimat, wa adala, dan ia musannif mengganti anhu dari kata al kalimah huna di sini dengan al mufrad kan itu, liyata'atta, supaya bisa mendatangkan lahu bagi majas ini ta'rifuhu, itu definisinya bi al kalimat al musta'malah ya, dengan kalimat yang digunakan. Nanti di sini nih ila akhirhi, sampai akhir. Liyakuna, supaya itu si definisi jarian, berlaku alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, fi ta'rifihi, dalam definisi majas. Wa illa, kalau enggak ngikutin yang masyhur, la'arrafahu, pastilah musannif akan mendefinisikan majas bil isti'mal, dengan isti'mal, penggunaan. Tapi dia belum menggunakan al kalimat al musta'malah, kalimat yang digunakan. Ya. Wa huwa in kana sahihan, sekalipun itu benar, yaitu definisi dengan isti'mal, ila annahu laisa al masyhura, hanya saja ia bukan yang masyhur. Nah, ini agak kita lewat aja lah, enggak apa-apa. Itu mah hanya diskusi masalah mana yang lebih afdol lah dalam pendefinisian. Wa abara, dan mengungkapkan sapa musannif fima taqaddam, pada yang telah berlalu, bima taqaddam, dengan apa yang sudah berlalu. Maksudnya apa? Kalau di sini dikatakan fima taqaddam ay fi taqsim. Jadi wa abara, telah mengungkapkan itu musannif fima taqaddam, pada pembagian yang setelah berlalu, bahwa majas itu ada majas murakkab, ada majas akli, ada majas mufrad kan itu. Bima taqaddam, dengan yang telah berlalu, ay biqaulihi fil kalimah, dengan perkataannya yang sebelumnya al kalimah. Jadi gini nih, ini maksudnya gini nih. Coba antum buka yang ada kitabnya, halaman pertama banget. Nah, itu kan di halaman pertama itu kan dikatakan majas itu imma an yakuna fil isnad, wa imma an yakuna fil kalimah, wa imma an yakuna fil murakkab. Nah, jadi di paragraf yang ini di sini beliau mengungkapkan majas mursal, majas mufrad dengan menggunakan an yakuna fil kalimah, bukan an yakuna fil mufrad. Ya, kenapa? Karena agar sesuai dengan kalimat sebelumnya, fil isnad, fil murakkab. Nah, gitu. Itu maksudnya di situ. Ya. Li'annahu, karena kata al-kalimah, al-ansab, lebih cocok biqaulihi, dengan perkataan dia, fil isnad, dalam sanad. Jadi ada majas dalam sanad, kalimat sempurna, berarti ada majas dalam al-kalimah, satu kata. Nah, itu lebih cocok daripada perkataan mufrad. Nah, ini masalah ucapan saja ya. Nah, ini yang definisinya ini yang harus kita perhatikan. Fahuwa majas mursal itu atau majas mufrad itu al kalimat, adalah kalimat isman, baik isim, au fi'lan, atau fi'il, au harfan, ataupun harf, al musta'malatu, yang digunakan. Kharajat, dikecualikan dari kata yang digunakan, al kalimatu, adalah kata qabla al isti'mal, sebelum digunakan. Ya. Ini kalau di dalam hasyiahnya disebutkan fihi anna lafdhu la yuqalu lahu kalimatun illa ba'dal istimal. Jadi ada pendapat bahwa lafaz itu tidak bisa disebut kata kecuali setelah digunakan. Kalau belum digunakan bukan kata. Li'annahum, karena mereka ulama arrafuha bil qaul, mendefinisikan kata itu dengan qaul. Wa huwa khasun bil musta'mal, dan kata itu khusus atau qaul itu khusus untuk yang digunakan. Faka'annahum aradu bil kalimah,
Seolah-olah mereka menghendaki dengan kata itu mutlaqul lafzi, kemutlakan lafaz. Au anna ma dzukira qaidul isti'mal tawdihan. Jadi intinya yang dimaksud di sini al kalimat qabla al isti'mal, kata sebelum digunakan, kata ini secara umum mencakup lafaz. Ya. Lafaz itu kan ada yang bermustamal digunakan, ada yang tidak mustamal. Nah, lafaz yang tidak digunakan itu dikecualikan. Seperti days. Days itu kebalikan dari zaid. Itu bukan kata, ya. Kenapa? Karena dia tidak bermakna. Maka itu dikecualikan. Daizun kebalikan dari zaidun. Fala tusafu bil majas. Maka kata-kata yang tidak digunakan itu tidak bisa disifati dengan majas. Kama la tusafu bil hakikoh. Sebagaimana kata-kata tadi itu tidak disifati dengan hakikoh. Daizun. Apa hakikatnya? Enggak ada. Karena daizun itu enggak ada maknanya. Karena dia adalah kebalikan dari kata zaid. Nah, maka majas bahkan hakikoh pun enggak ada dalam kata-kata yang memang tidak ada maknanya. Majas itu hanya ada pada kata yang memiliki makna. Jadi majas itu apa? Majas mufrad adalah al-kalimat al-musta'malah. Kata yang digunakan fi ghairi ma, di selain makna. Fi ghairi makna, di selain makna, wudi'at yang diletakkan. Itu si kata lahu, bagaimana itu awalan untuk pertamanya. Jadi itu definisi majas mufrad. Jadi majas mufrad itu al-kalimat al-musta'malah fi ghairi ma wudi'at lahu awalan. Kata yang digunakan pada selain makna yang diletakkan itu si kata lahu pada makna itu awalan pertama kali. Contoh asadun. Asadun itu kata yang digunakan atau kata yang memiliki makna pertama bermakna al-hayawan al-muftaris, hewan buas. Itu makna pertama yang diletakkan untuk kata asadun. Maka asadun singa bermakna hayawan muftaris, hewan buas, itu adalah makna hakikoh. Itu adalah makna hakikoh. Kenapa makna hakikoh? Karena itu adalah makna yang sedari awal maknanya sudah ada di situ. Sedari awal orang Arab meletakkan maknanya itu. Nah, itu namanya hakikoh. Tapi kalau kita meletakkan makna kata asad bukan pada makna yang asalnya, maka itu majas. Contoh kita mengatakan, ra'aitu asadan yaktubu 'alal mimbar. Aku melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Nah, kita menggunakan asad di sini bukan pada makna awalnya yang diletakkan oleh orang Arab, tapi pada makna yang lainnya. Apa itu? Lelaki pemberani. Nah, karena dia menggunakan makna bukan pada makna asalnya, itulah yang disebut dengan majas mufrad. Kharaja dikecualikan dari majas al-hakikoh, itu adalah hakikoh. Karena hakikoh menggunakan kata pada makna asalnya, makna pertamanya. Ka'asadin seperti lafaz singa, fil hayawan al-muftaris pada hewan buas. Berarti singa itu makna awalnya digunakan untuk menunjukkan makna hewan buas. Ya, wa'ainun juga wa'ainin juga seperti kata ain fil basirah dalam makna basirah melihat, awil jariyah atau mata air yang mengalir. Itu makna asal, hakikat semuanya. Li'annahu karena itu semua wudi'a diletakkan likullin bagi masing-masing minhuma dari keduanya awalian makna pertamanya. Karena memang makna pertamanya diletakkan untuk makna itu. Jadi kalau kita menggunakan kata sesuai dengan makna awal diberikan oleh orang Arab, itu hakikoh. Nah, ini masih definisi li alaqatin. Nah, itu. Jadi majas mursal itu apa? Mufrad al kalimat al musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu awalan li alaqatin. Karena adanya hubungan. Yaitu li ajli munasabatin, karena adanya hubungan bainal makna, antara makna alladzi wudi'at yang diletakkan al kalimat si kata itu lahu bagaimana itu, artinya makna pertama, walladzi lam tudhu lahu dan yang belum tudhu diberikan itu kata lahu untuk makna tersebut. Ya. Jadi alaqah itu ada hubungan antara makna asal dengan makna yang dimajaskannya. Hubungan keduanya apa? Jadi kalau kita menggunakan satu kata bukan pada makna asalnya, tapi bukan karena ada hubungan sama sekali, itu bukan majas namanya. Harus ada hubungan. Falhamil, maka yang mendorong alal isti'mal untuk menggunakan pada makna yang bukan asalnya, huwa adalah al-alaqah, hubungan. Falabudda hina idzin, maka mesti ketika itu meni'tibariha untuk memperhatikan si alaqah wa mulahadzatiha dan sama memperhatikan. Jadi harus memperhatikan ada hubungan antara makna asal dengan makna majas. Jadi jangan sampai kita menggunakan kata bukan pada makna asalnya, tetapi tidak ada hubungannya sama sekali. Ya.
Apa contohnya? Contohnya ra'aitu baqaran fil mazra'ah. Aku melihat sapi di mazra'ah pertanian. Terus kita menginginkan kata baqar itu untuk menunjukkan pak petani. Apa hubungannya sapi dengan pak petani? Enggak ada. Maka itu bukan majas. Fa kharaja maka dikecualikan al-ghalatu kesalahan. Maksudnya apa? Maksudnya kan tadi harus ada hubungan. Kalau ada orang mengatakan ra'aitu baqaratan tazra'u fil mazra'ah. Aku melihat sapi betina sedang bertani di sawah. Kita ngomong. Nah, afwan, saya salah ngomong. Yang harusnya ra'aitu imra'atan. Nah, gitu. Kalau itu bukan majas. Karena dia menggunakan makna sesuatu bukan pada makna asalnya, bukan karena hubungan, tapi karena salah ucap. Maka itu bukan majas. Maka dikecualikan daripadanya al-ghalat, kesalahan. Wa in wujidat, jika terdapat fihi di dalamnya alaqatun, hubungan, nahu contoh, ra'aitu asadan, aku melihat singa. Turidu, engkau menghendaki rojulan syuja'an, lelaki pemberani. Nah, aradta, dan engkau menginginkan antantiqa, mengucapkan birojul, dengan seseorang as-suja'i, yang pemberani. Faghalatta, lalu engkau salah ngomong. Fanatokta, lalu engkau berkata bil asa, dengan singa. Falaisa hadza bimajazin, maka ini sama sekali bukan majaz. Karena ente salah ngomong. Bukan karena bermaksud ingin menghubungkan antara makna asal dengan makna majasnya, tapi salah ucap. Harusnya ra'aitu ar-rajula asyuja, kita malah ngomong ra'aitu asadan. Maka ketika itu bukan majas. Li'annal alaqata, karena hubungan huna di sini, laisat, bukanlah illatan, illat listi'malika, untuk penggunaan engkau, li'adami mulahadzatiha, karena tidak adanya perhatian terhadap alaqah tersebut. Jadi hubungan di sini itu bukan alasan penggunaan engkau, bukan. Tapi al-alaqah di sini itu adalah sesuatu yang menghubungkan makna keduanya, sehingga adanya keterkaitan antara makna keduanya. Ini masih definisi ma'aqarinatin. Nah, dengan adanya indikator haliyatin, baik kondisi keadaan, au maqaliyah, ucapan, mani'atin, yang sorifatin, mencegah, an iradatihi, dari menghendaki makna asalnya, iradati ma wudi'at al kalimat lahu, dari dikehendakinya ma apa-apa yang wudi'at, diletakkan itu al kalimat, kata, lahu, bagi ma tersebut. Jadi definisi majas mufrad apa? Al kalimat al musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi al asli. Tambahin aja. Jadi namanya majas mufrad adalah kata atau menggunakan kata bukan pada makna asalnya karena ada hubungan dengan adanya indikator yang mencegah daripada dikehendaki makna asalnya. Itulah yang disebut dengan majas mufrad. Di sini dikatakan sedikit lagi, kharaja, dikecualikan al-kinayatu, kinayah. Nahu contoh, Zaidun tawilun nijadi. Zaid itu panjang, anijad itu gantungan pedang. Zaid itu gantungan pedangnya panjang, ya. Fa innal murada, maka ini maksud bitulin nijad, dengan panjangnya gantungan pedang, lazimhu, adalah kelazimannya. Karena kinayah itu adalah sesuatu yang dikehendaki kelazimannya. Apa? Kalau orang gantungan pedangnya panjang, berarti kelazimannya apa? Mintu lil qomah, berarti tinggi. Qomah tuh tinggi. Berarti dia orangnya tinggi. Karena nggak mungkin secara kelaziman gantungan gantungan pedangnya panjang kalau dia nggak tinggi. Kalau dia pendek kan ngengser berarti. Ya nggak mungkin. Kelazimannya berarti tinggi orangnya. Fanijadu, maka anijad al-mausuf, yang disifati bitul, dengan panjang, kalimatun, adalah kata, satu kata, musta'malatun, yang digunakan fi ghairi ma wudi'at lahu, pada selain makna yang diletakkan secara awal, ya kan? Asal maknanya kan lengan ini pedang yang panjang, tapi kita gunakan bukan untuk makna itu. Sampai sini definisinya masih sama dengan majas nih. Li alaqatin, karena ada hubungan juga. Ma'a qarinatin haliyatin, dengan adanya indikator haliyah, kondisi, wahi al-madah, yaitu orang yang mengucapkannya, yang sedang memuji, ya. Ila anna hadhil qarinata, hanya saja qarinah ini, nah ini yang membedakan dengan majas. La tamna'u, tidak mencegah iradatal makna al-hakiki, dari dikehendakinya makna hakiki.
Wahwa yaitu tulu ilaqati sayf, panjangnya gantungan pedang, ma'al kinayah dengan kinayah. Jadi bedanya majas mufrad dengan kinayah itu cuma satu. Kalau majas mufrad tidak mungkin diartikan kecuali harus makna majasnya. Karena yang dikehendaki itu makna majasnya, bukan makna hakikinya. Kalau kinayah, kita menggunakan kata bukan pada makna asalnya, karena ada hubungan antara makna asal dan makna majas, dan adanya juga qarinah, tetapi tidak mencegah daripada diartikan makna asalnya, dikehendaki makna asalnya. Jadi kalau kita mengatakan Zaidun tawilun jadi, bisa jadi maknanya yang dikehendaki makna asalnya apa? Zaid itu panjang gantungan pedangnya. Nah kalau majas nggak bisa dikehendaki kecuali makna majasnya saja. Tidak boleh dikehendaki makna hakikohnya. Itulah perbedaan antara majas mufrad dengan kinayah. Baik, sampai sini bisa difahami. Ini namanya majas mufrad ya. Tadi kalau saya mengucapkan majas mursal kayaknya kurang tepat. Yang lebih tepatnya majas mufrad. Nanti majas mufrad dibagi. Ada majas mursal, ada isti'arah. Baik. Sampai sini ada yang tanya dulu. Ada yang ditanyakan? Cukup paham ini? Mengerti? Dari 31 orang. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Ya majas itu bisa mana positif, bisa negatif. Insya Allah, Ustaz. Jadi intinya majas itu bukan positif negatifnya. Inti majas itu adalah menggunakan kata bukan pada makna asalnya. Itu aja. Baik untuk hal yang positif ataupun untuk hal yang negatif. Contohnya kita mengatakan ra'aitu asyabah fil manzil. Ra'aitu asyabah fil manzil. Aku melihat hantu di rumah. Yang dimaksud itu hantu itu adalah orang jahat. Bisa kan negatif. Karena adanya hubungan keduanya apa? Sama-sama membuat orang tuh takut, sama membuat orang itu tidak nyaman dan seterusnya. Gitu. Semoga bisa difahami ya. Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Kalau belum difahami nanti rekamannya aja diulang-ulang atau kita bertanya di grup. Nih di grup sepi lagi ya. Kalau tapi kemarin rame-rame ya. Lumayan. Tapi kalau disuruh saya nerjemah saya tergantung ya, ada waktunya enggak kalau nerjemah mah. Kayak ya Afwan aja kemarin-kemarin memang rada sibuk jadi nggak terlalu ke WA gitu. Nah, sedikit lagi aja sampai jam 5. Sekarang masih ada 7 menit lagi. Kita gunakan 7 menitnya. Fa'in kanat, maka jika alaqatuhu. Jadi boleh alaqatuhu atau ilaqatuhu sama aja. Fa'in kanat alaqatuhu, maka jika hubungannya ay alaqatul majas, yaitu hubungan majas, al-musyabah, kemiripan. Jadi kalau hubungan antara makna asal dengan makna majasnya adalah karena ada hubungan kemiripan, bainal makna al-hakiki, antara makna hakiki wal majazi dan majazi, fasti'aratun, maka itu disebut majas isti'arah. Jadi majas isti'arah itu adalah kita menggunakan kata bukan pada makna asalnya, ya, karena adanya hubungan kemiripan antara makna asal dengan makna majas. Itu namanya majas isti'arah. Fal isti'aratu, maka isti'arah majazun adalah majas, alaqatuhu yang hubungannya al-musyabahatu adalah kemiripan. Ka'asadin, seperti kata asad. Fi qaulina, dalam perkataan kita, ra'aitu asadan yarmi. Aku melihat singa melempar. Fa innahu, maka sesungguhnya iya, kalimat ra'aitu asadan yarmi ustu'mila digunakan fir rajuli asyuja, untuk lelaki pemberani. Wal alaqah, dan hubungan bainahuma antara keduanya, yaitu antara asad dengan lelaki pemberani,
adalah al-musyabahatu kemiripan fi syaja'ati dalam hal keberanian. Ya. Wa syaja'atu dan syaja'ah ya wajhu syabah adalah wajhu syabah, sifat kemiripan yang menggabungkan antara musyabbah dan musyabbah bihi. Fasyabbahna, maka kita menyamakan ar-rajul lelaki bil asad dengan singa. Bijami'i syaja'ati dengan adanya kemiripan dari sisi as-saja'ah keberanian fikulin pada masing-masing singa dan lelaki pemberani. Wastu'iro lalu dipinjamlah lafdu asadin lafad asad lirrajuli untuk laki-laki. Wa in kanat dan jika itu majas isti'arah tuh ya. Intinya majas isti'arah itu kita menggunakan lafad kata bukan pada makna asalnya karena ada hubungan kemiripan antara makna asal dengan makna cabang, makna majasnya. Itu majas isti'arah. Wa in kanat dan jika alaqatuhu hubungannya ghairaha selain kemiripan, ay ghairal musyabahah bukan kemiripan. Nah, ini malah disebutkan satu-satu ya. Kasababiyah wal musabbabiyah wal mujara wal kulliyah wal ba'diyah wa i'tibari makana au i'tibari ma ya'ulu ilaih wa nahwiyah dan sejenisnya itu disebut dengan majas mursal. Jadi kalau kita menggunakan kata bukan pada makna asalnya, bukan karena hubungan kemiripan antara makna asal dan makna majas, namanya majas mursal. Seperti hubungan sabab, hubungan musabbab, hubungan kulliyah, juz'iyah, ba'diyah, i'tibaru makana, i'tibaru masayaul, dan seterusnya. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya seperti apa itu dalam Al-Baqarah itu? Al-Baqarah halaman kiri paling atas. Setelah ayat Allahu Akbar. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum Oh ya, yaj'aluna asabi'ahum fi udhunihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Jadi yaj'aluna sama umi sana. Yaj'aluna asabi'ahum fi udhunihim. Mereka menjadikan asabi jari jemari mereka fi udhun di telinga. Asabi kan segini. Nih, pertanyaannya segini masuk ke telinga enggak semuanya? Enggak kan? Yang masuk cuma sebagian. Nah, itu namanya majas mursal. Namanya alaqohnya apa? Alaqohnya alaqoh kuliyah. Jadi itlaqul kul wa urida biha al-ba'd. Disebutkan semua, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ya, kan nggak mungkin satu sini masuk. Ya, tapi segini aja masukkan seginilah. Nah, itu namanya disebutkan semua, tapi yang dimaksud sebagian. Namanya alaqoh kuliyah. Karena ini disebutkannya kuliah. Gitu. Ini disebutkannya kuliah. Paham sampai sini? Ada yang tanya kan? Nanti kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Sekarang ininya dulu lah. Muqaddimah untuk majas mursal. Setelah majas mursal nanti ke halaman 63 ke isti'arah. Ya, di isti'arah kita lebih ramai lagi perbincangannya. Dan enak ya kalau kita belajar balaghah itu kita tidak kaku dalam berbicara dan tidak kaku di dalam memahami suatu ungkapan. Kayak ungkapan-ungkapan metafor gitu ya. Banyak metafor. Soalnya kan ada aja orang tuh yang memang karena dia mungkin belum belajar atau sempitnya literaturnya sehingga dia suka menyalahkan sesuatu yang sebetulnya belum tentu salah. Kayak kita, wahai langit, betapa bla 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 bla. Nanti disalahkan, wah kamu kok berdoanya kepada langit? Wah, kok berdoa kepada langit? Padahal kan kita nggak maksudkan begitu. Ya ada aja yang menyalahkan soalnya. Saya pernah nemu di Facebook ada yang nyalahin. Atau ada yang nyalahin dulu tuh, saya pernah nemu itu bukunya Terelie yang intinya di dalamnya dia berharapnya kepada matahari, langit dan seterusnya. Setelah kita baca ternyata itu bahasa metafor saja. Orang yang baca kalau dia punya akal sehat itu sebenarnya paham ini yang dimaksud bukan ini yang diinginkan. Itu hanya bahasa metafor saja. Nah, itulah pentingnya kita belajar sebetulnya supaya tidak tergesa-gesa di dalam melakukan atau di dalam memvonis ya. Karena kan dalam hadisnya itu al-ajalatu minasyaiton, ya. Tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa dalam menjawab, tergesa-gesa dalam memberikan fatwa dan seterusnya. Ya, harus diperhatikan dulu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.
Ada yang tanyain dulu sebelum kita tutup? Ya, ini kitabnya udah ada kata Ustaz Silmi, silakan kalau yang mau beli. Ini relatif murah karena nggak nyampe 100.000 sama sekali. Berapa? 75 kalau nggak salah. 75.000 saya beli itu. Jadi ini murah insya Allah. Buat ngaji mah 75.000 insya Allah bisa lah ya. Karena syira'ul kutub yurithul ghina. Itu kata Syekh Nuruddin Itter itu. Syira'ul kutub membeli kitab itu yurithul ghina, akan mewarisi kekayaan. Insya Allah. Ya. Tidak akan mewarisi kemiskinan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga berfaedah. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup dengan al-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.